Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi kita kepada pertemuan ke-12 pada mata kuliah produksi bersih pada hari ini. Kita akan membahas tentang topiknya yaitu tentang konsep produksi dan juga minimalisasi limbah. Nah, sebelum kita membahas tentang topik ini lebih lanjut, saya ingin menanyakan materi kita yang sebelumnya, yaitu tentang produksi bersih. Nah, kepada saudari Gita, ada coba dijelaskan apa sih pengertian dari produksi bersih? Oke, ya bagus sekali. Ada yang menambahkan? Ya, kepada saudara Daniel. Oke, tepat sekali. Nah, jadi kalau bisa kita simpulkan, apa sih pengertian dari produksi bersih? Produksi bersih merupakan sebuah strategi yang dapat kita gunakan untuk mengurangi pencemaran lingkungan dan juga mengurangi konsumsi sumber daya alam. Nah, secara lebih lanjut kita akan membahas atau mengulik tentang apa sih konsep dari produksi dan juga bagaimana sih kita meminimalisasi limbah pada sebuah industri. Materi ini saya ambil dari textbook dari karangan oleh Indrasti NS LGAM pada tahun 2009 dengan judul buku yaitu Produksi Bersih, terbitan dari IPB Press Bogor. Jadi silakan dicari sumber pustakanya untuk menambah referensi Anda ataupun dari media-media internet lainnya. Nah, adapun konsep dari produksi bersih ini berawal atau berasal dari kegiatan manusia, di mana manusia ini dalam kegiatannya, baik di industri, baik dalam rumah tangga, baik di pasar, pertanian, perkebunan, dan juga perikanan, dan lain sebagainya, itu pasti menghasilkan sebuah produk dan juga jasa. Nah, dari kegiatan tersebut, pasti menghasilkan limbah. Nah, kalau limbah yang dihasilkan itu sangat banyak atau berlebihan, itu dampak atau efek sampingnya itu dapat merusak lingkungan. Nah, oleh karena itu diperlukan sebuah konsep, yaitu konsep strategi pengelolaan lingkungan. Tujuannya apa? Agar lingkungan kita itu tidak tercemar, sehingga dapat kita manfaatkan sebagaimana semestinya. Nah, adapun pendekatannya itu ada pendekatan kapasitas daya dukung. Nah, lingkungan itu mempunyai daya dukungnya, daya dukung terhadap limbah-limbah yang masuk ke dalamnya. Nah, apa sih kendala dari pendekatan kapasitas daya dukung? Kendalanya itu perlu adanya upaya perbaikan kondisi lingkungan yang rusak dan tercemar. Nah, itu membutuhkan biaya yang tinggi. Nah, sedangkan pengelolaan limbah yang terbentuk atau end of life treatment, itu kendalanya limbahnya pas sudah terbentuk, hanya mengubah dari bentuk limbahnya, lalu meningkatkan daya produksi, upaya untuk perbaikan kerusakan fisik tinggi, dan umumnya cenderung melanggar peraturan. Karena apa? Karena ibaratnya industri itu kan dipaksa untuk seminim mungkin menghasilkan limbah. Nah, kalau limbah yang dikelola itu adalah limbah akhir, otomatis secara tidak langsung pasti otomatis membutuhkan biaya yang besar. Kenapa? Karena pada limbah akhir itu bisa bermacam-macam limbah yang terbentuk. Nah, itu membutuhkan biaya yang ekstra untuk memisah limbahnya, untuk mengelolanya lagi, lalu untuk membalikannya ke alam. Nah, biasanya malah industri tidak bisa bekerja sendiri, tidak bisa mengelola sendiri limbah ini. Jadi harus biasanya bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mengelola limbahnya. Nah, itu efek samping dari mengelola limbah pada bagian akhir. Nah, kalau dari pendekatan kapasitas daya dukung, nah itu berdasarkan dari kemampuan lingkungan. Nah, kalau kemampuan lingkungannya sudah melebihi ambang batas, atau sudah tidak mampu lagi mendukung limbah yang masuk ke dalam lingkungan tersebut, otomatis harus kita kelola dulu, harus kita perbaiki dulu lagi lingkungannya, baru bisa kita buang lagi limbahnya ke sana. Nah, itu membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Nah, oleh karena itu, kedua pendekatan ini perlu perbaikan lebih lanjut. Supaya apa? Supaya lingkungan itu dapat kita apa yang namanya kita jaga, namun tidak rusak. Karena apa? Karena pembuangan limbah tadi itu. Nah, adapun dari konsep strategi pengelolaan lingkungan ini, selain dari adanya tadi yang pertama, adanya pendekatan kapasitas daya dukung, kemudian adanya pengelolaan limbah yang terbentuk,
keluarlah sebuah ide baru atau strategi baru, yaitu strategi dari produksi bersih. Nah, seperti yang dijelaskan oleh saudara dan saudara tadi, bahwa produksi bersih merupakan strategi untuk mengurangi pencemaran lingkungan dan juga mengurangi konsumsi dari sumber daya alam. Karena apa? Karena dua metode yang di atas tadi itu tidak kendala, sehingga muncullah atau tercetuslah strategi ini, yaitu produksi bersih. Nah, kalau secara definisi dan juga ruang lingkup produksi bersih, nah secara definisinya produksi bersih yang seperti saya tadi adalah strategi pengelolaan lingkungan yang bersifat terpadu dan preventif. Jadi strateginya itu berupa pencegahan terjadinya pencemaran. Nah, jadi bagaimana caranya untuk mencegah terjadi pencemaran atau mencegah limbah itu merusak lingkungan? Nah, pertama dari produknya, maka dilakukanlah berbagai upaya untuk mereduksi limbah melalui rancangan yang lebih baik. Nah, yang kedua itu dengan menggunakan limbah untuk produksi yang baru. Nah, jadi limbah yang terbentuk tadi digunakan lagi yang produksi. Diulang lagi, sehingga apa? Sehingga limbah tadi itu tidak bisa dikelola lagi. Kalau sudah tidak bisa dikelola lagi atau dimanfaatkan lagi dan produksi, maka baru diolah untuk dikembalikan kepada lingkungan. Nah, kalau untuk mereduksi limbah tadi melalui rancangan yang baik, itu berarti dari awal hingga akhir produksi, sebisa mungkin industri itu meminimalisasi limbahnya. Nah, kalau dari proses itu biasanya dari konservasi bahan baku, energi, dan air. Yang kedua dengan mengurangi jumlah atau tingkat toksisitas emisi pada sumber. Yang ketiga, evaluasi dari pihak teknologinya. Dan yang terakhir yaitu dari reduksi biaya dan juga teknologi. Nah, kalau dari segi pelayanan, itu berupa efisiensi manajemen lingkungan dalam merancang dan juga mengirim. Nah, apa sih dampak dari strategi yang diterapkan pada produk, proses, dan juga pelayanan? Dampaknya itu yang pertama, adanya perbaikan efisiensi. Yang kedua, adanya performansi lingkungan yang lebih baik. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan keuntungan kompetitif. Nah, jadi secara tidak langsung, industri juga mendapatkan keuntungan dari mengelola limbahnya dengan baik dan efisien. Nah, ada pun prinsip dari produksi bersih yaitu meminimumkan penggunaan bahan baku, menghindari pemakaian bahan baku yang berbahaya dan beracun, lalu mereduksi timbulnya limbah dari sumbernya. Lalu yang kedua, adanya perubahan dalam pola produksi dan konsumsi yang harus diperhatikan dalam setiap dari pokoknya produknya. Lalu yang ketiga, adanya perubahan pola pikir, sikap, dan juga tingkah laku semua pihak. Jadi bukan hanya pimpinan, tetapi juga karyawan, bagian pabrik, terutama orang yang hebatnya memang terjun langsung dalam proses produksi ini. Lalu yang keempat, adanya pengaplikasian teknologi yang ramah lingkungan. Dan yang terakhir, adanya industri itu harus mengarah pada peraturan yang ada. Sehingga apa? Sehingga adanya perubahan perilaku baik dari pimpinan maupun juga para staffnya. Nah, pelaksanaan dari produksi bersih dan industri ini dari segi teknologi, fungsinya teknologi produksi bersih itu dapat mengurangi limbah pada sumber pencemarnya, lalu adanya teknik berulang. Lalu yang kedua, adanya pilihan penerapan produksi bersih. Jadi bisa dari good housekeeping-nya, bisa dari perubahan material inputnya, bisa dari perubahan secara teknologi, perubahan produknya, ataupun dari onset investment. Nah, ini merupakan teknik-teknik dari produksi bersih. Jadi ada pengurangan dari sumbernya, ada daur ulang. Nah, kalau pengurangan dari sumbernya itu berarti dari proses dari awalnya, dari bahan baku, dari prosesnya. Nah, sedangkan daur ulang ini merupakan limbah yang di akhir. Jadi setelah bahan bakunya menggunakan bahan-bahan atau material yang ramah lingkungan, lalu prosesnya juga seefisien mungkin. Nah, diharapkan limbah yang dihasilkan pada akhir nanti itu tidak terlalu banyak. Dan sehingga apa? Sehingga mudah untuk berulang. Berulang digunakan kembali. Sehingga apa? Nantinya bisa dikembalikan lagi ke alam. Kalau memang tidak bisa diulang kembali, tidak bisa dikelola lagi lebih lanjut. Nah, aplikasi dari produksi bersih dan industri ini, ya, sudah saya jelaskan tadi bahwa dari proses produksinya, dari produknya, dan itu dari jasanya atau servisnya. Nah, kalau dari prosesnya itu untuk dengan melakukan peningkatan secara efisien dan efektif dalam pemakaian bahan baku, energi maupun sumber daya alam. Lalu yang kedua, mengganti bahan baku yang berbahaya dan beracun itu
dengan bahan-bahan yang lebih ramah. Sehingga apa? Sehingga yang diharapkan nanti itu adanya pengurangan toksisitas limbah dan juga emisi yang dikeluarkan. Lalu dari segi produknya, nah pengurangan dari dampak keseluruhan daur hidup produk mulai dari bahan baku hingga pembuangan akhir setelah produk tidak digunakan. Nah jadi selama proses produk ini terbentuk atau dibuat, diharapkan semua limbahnya itu seminim mungkin atau malah kalau bisa tidak ada limbah sama sekali, itu yang sangat diharapkan. Nah, kalau dari segi jasa atau servisnya, itu lebih menitik beratkan pada upaya 3R. 3R ini yang lama ya, kalau yang sekarang sendiri ada 6R. Nah, 3R ini berupa reduce, reuse, recycle. Mulai dari penggunaan bahan baku sampai penggunaan akhir. Nah, ada pun keuntungan dari industri menerapkan produksi bersih, yaitu adanya pengurangan biaya produksi, lalu adanya meminimalisasi limbah yang dihasilkan, lalu meningkatkan produktivitas, mengurangi konsumsi energi, meminimalisasi masalah pembuangan limbah, dan yang terakhir itu memperbaiki nilai produk samping dari produk yang dihasilkan. Nah, ada pun kendalanya ada 3. Biasanya kendala dari penerapan produksi bersih pada industri itu ada 3. Yang pertama ada kendala ekonomi, kendala teknologi, dan kendala sumber daya manusia. Nah, dari segi ekonomi, itu biasanya kendala yang ditimbulkan itu biasa berupa biaya tambahan peralatan dan juga dari besarnya modal atau investasi dibanding dengan kontrol pencemaran secara konvensional sekaligus penerapan produksi bersih. Nah, itu biasanya jadi segi ekonominya, hambatannya itu. Nah, kalau dari segi teknologi, itu biasanya adanya kurang penjualan informasi tentang konsep produksi bersih, lalu karena adanya penerapan sistem baru, sehingga biasanya nggak sesuai dengan yang diharapkan atau malah menyebabkan gangguan. Karena kan untuk adaptasi dari yang lama ke yang baru itu kan butuh proses dan butuh waktu. Dan yang ketiga, tidak memungkinkan adanya penambahan peralatan akibat terbatasan ruang kerja atau ruang produksi. Nah, karena biasanya yang diharapkan pada produksi bersih ini menggunakan peralatan-peralatan yang ramah lingkungan, otomatis adanya perlunya penambahan peralatan. Nah, itu biasanya khawatirnya kendalanya itu ruangan tidak cukup, sehingga karena sudah penuh dengan peralatan yang lain, sehingga ini tidak kondusif. Lalu yang dari segi sumber daya manusianya, yang pertama kurangnya dukungan dari pihak manajemen puncak, yang kedua keengganan untuk berubah dari individu atau organisasi, yang ketiga lemahnya komunikasi intern antara proses produksi yang baik, yang keempat pelaksanaan manajemen perusahaan yang kurang fleksibel, yang kelima adanya birokrasi yang sulit, dan yang terakhir kurangnya dokumentasi dan penyebaran informasi. Nah, kalau dari berdasarkan UNEP dan juga OECD, minimisasi limbah itu merupakan suatu gambaran mengenai pengurangan limbah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir dan termasuk pula pengurangan bahan baku serta daur ulang limbahnya. Nah, ada juga mengatakan bahwa minimalisasi limbah merupakan suatu kegiatan pencegahan dan pengurangan bahan-bahan baku untuk meningkatkan kualitas dari limbah akhir yang dihasilkan dari berbagai proses yang berlangsung sampai dengan tempat pembuangan akhir. Nah, adapun caranya yaitu dengan mengklasifikasi limbahnya, lalu memisahkan limbah, lalu menyimpannya di tempat yang aman, lalu mengolah limbah sehingga untuk mengurangi sifat patogen yang terkandung pada limbahnya. Nah, ini merupakan hierarki prioritas dari manajemen limbah, dari eliminasi, minimisasi, recycle, reuse and recovery, pengolahan, dan juga pembuangan residu ke lingkungan. Nah, peluang dari mengurangi bahan baku yang akan menimbulkan limbah, yaitu dengan meningkatkan operasional, merubah formulasi produk, menggunakan bahan baku yang aman, menggunakan teknologi yang ramah lingkungan, melakukan pengawasan, pengontrolan, dan perhitungan limbah, lalu yang terakhir itu melakukan daur ulang limbah. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi minimisasi limbah yaitu adanya peraturan atau kebijakan pemerintah, kelayakan teknologi yang dimiliki, lalu adanya kelangsungan hidup, dan juga terakhir dukungan serta tanggung jawab dari manajemen perusahaan. Nah, hal-hal yang mendorong untuk dilakukan minimisasi limbah, karena minimisasi limbah itu dapat mengurangi biaya, mendorong setiap orang untuk menjalankan peraturan dengan sukarela, meningkatkan efisiensi, dan yang terakhir meningkatkan bentuk kerjasama antar pihak yang terkait.
Adapun peluang dalam pengaplikasian minimalisasi limbah pada semua operasi dapat dilakukan dengan menggunakan bahan baku dengan kadar kemurnian tinggi, yang tidak mengandung racun, yang tidak korosif, lalu merubah prosesnya dari sistem curah menjadi sinambung, memperbaiki pemeriksaan peralatan dan biaya pemeliharaan, meningkatkan pelatihan operator, meningkatkan pengawasan, dan terakhir yaitu dengan meningkatkan job housekeeping. Nah, aplikasi dari minimalisasi limbah ini dimulai dari perbaikan sistem pengontrolan persediaan. Nah, apa sih fungsinya? Yaitu untuk menghindari kelebihan pembelian dengan melakukan pemeriksaan produk sebelum penerimaan, pemeriksaan persediaan secara berkala, memberi identitas produk atau dengan produk atau label, lalu pemberian identitas masa pakai produk atau expired date, dan yang terakhir penggunaan teknologi informasi untuk mengontrol persediaan. Nah, penerapan dari minimalisasi limbah itu ada 3 tahap. Yang pertama perencanaan dan struktur organisasi, mengidentifikasi limbah, lalu yang terakhir dan melakukan penerapan, pengawasan, dan juga pengontrolan. Nah, adapun dari perencanaan dan struktur organisasi yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, membentuk kesepakatan manajemen, membuat program perencanaan, menentukan tujuan dan prioritas, membentuk tim audit, dan dari identifikasi limbah yang perlu diperhatikan, mengidentifikasi proses produksi, menetapkan input, menetapkan output, membuat neraca massa, mengidentifikasi peluang, dan juga membuat studi kelayakan. Adapun penerapan dan pengawasan dan pengontrolan yang perlu diperhatikan yaitu menyiapkan rencana pelaksanaan, mengidentifikasi sumbernya, melaksanakan pengukuran, dan terakhir mengevaluasi kinerja yang telah dilakukan. Nah, demikian materi yang saya sampaikan pada hari ini. Jika ada pertanyaan atau yang ingin jika ada pertanyaan atau sanggahan mungkin silakan. Ya, kepada saudari Amalia, apa yang ingin ditanyakan? Oke ya. Nah, jadi menjawab pertanyaan dari saudara Amalia tadi tentang mengapa eliminasi limbah itu berada pada puncak prioritas dari manajemen limbah. Nah, kenapa? Karena eliminasi ini lebih kita memisahkan mana sih limbah-limbah yang toksisitasnya tinggi, toksisitasnya rendah, atau toksisitasnya ringan. Nah, itu kan tidak mungkin dicampur. Itu harus kita pisah-pisahkan supaya apa? Gunanya apa? Supaya kita tahu pengolahannya nanti kemana. Pengolahannya, kalau yang untuk toksisitas tinggi dengan toksisitas rendah, itu kan pengolahannya tidak sama. Nah, itu kenapa letak dari eliminasi limbah ini berada pada prioritas manajemen limbah pada Indonesia. Dan apakah ada pertanyaan lagi? Sudah sangat jelas. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, sebagai tugas, saya ingin saudara-saudari sekalian, yang pertama, tadi saya sudah ada membahas tentang 6R ya. Kalau yang di sini yang bisa saya itu masih yang 3R. Nah, yang terbaru sekarang sudah ada 6R. Nah, saya ingin saudara-saudari, yang pertama jelaskan apa sih 6R itu. Lalu yang kedua, tugas yang kedua, nah, dalam penerapan produksi industri pada industri itu kan 3 kendala, ada kendala ekonomi, teknologi, dan sumber daya manusia. Nah, tugas yang keduanya, coba saudara-saudari jelaskan bagaimana apa upaya yang dapat kita lakukan untuk mengatasi masalah ekonomi. Yang kedua, mengatasi masalah kendala teknologi. Dan yang ketiga, mengatasi kendala pada sumber daya manusia. Jadi 4 tugas ya. Nah, itu dikumpulkan, bisa dikirimkan ke email saya. Tugasnya, deadline-nya 1 minggu dari hari ini, paling lambat jam 12 malam. Ya, jika tidak ada pertanyaan lagi, lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.